Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 25 September tahun 2023, saya akan mengomentari Yusuf Kala dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi sebesar 35 triliun atas Pertamina. Selama Yusuf Kala Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 yang lalu, saat itu Yusuf Kala minta kepada Raden Priyono selaku Direktur Utama PT Pertamina untuk menyerahkan kondensat atau gas cair kepada PT TI. Lalu Raden Priyono menyerahkan gas cair kepada PPTI yang diduga tanggung jawab Yusuf Kala, yang berakibat Pertamina mengalami kerugian sebesar 35 triliun. Uang sebesar 35 tersebut berarti dikuasai Yusuf Kala. Bertahun-tahun kasus ini diperiksa Kejaksaan Agung, sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, dan baru-baru ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka. Yusuf Kala pada saat itu memanfaatkan jabatan wakil presidennya memerintahkan Raden Priyono selaku Direktur Utama PT LNG Pertamina, karena yang memerintah Yusuf Kala selaku wakil presiden tidak berani menolaknya, dan bagaimana sistem pembayarannya juga tidak berani menanyakannya. Yang ada dalam pikiran Raden Priyono selaku Direktur Utama Pertamina diduga akan diatasi sendiri oleh Yusuf Kala. Ternyata setelah kasus diperiksa Kejaksaan Agung, Raden Priyono mengakui apa adanya. Kepemimpinan Yusuf Kala selaku Wakil Presiden menggunakan kesempatan menguras uang Pertamina dengan licik, yang mengorbankan Raden Priyono sendiri untuk menguntungkan diri pribadi Yusuf Kala. Perbuatan Yusuf Kala ini merupakan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam kenyataannya, hukuman kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila banyak alasan memberatkannya, bisa dijatuhkan hukuman mati. Tetapi bila banyak unsur meringankannya, cukup dijatuhkan 15 tahun dan seterusnya. Mengingat Yusuf Kala mantan wakil presiden dan masih berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, Kejaksaan Agung terus menyelesaikan kasus Yusuf Kala sampai dihukum hakim sesuai perbuatannya. Harapan saya Kejaksaan Agung berani menyelesaikan perkara korupsi Yusuf Kala, mantan wakil presiden, dan perkaranya nanti dilimpahkan ke pengadilan untuk dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya. Selama Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014, saat itu Yusuf Kala minta kepada Raden Priyono selaku Direktur Utama PT Pertamina untuk menyerahkan kondensat gas cair kepada PT TI. Lalu Raden Priyono menyerahkan gas cair kepada PPTI yang diduga tanggung jawab Yusuf Kala, yang berakibat Pertamina mengalami kerugian sebesar 35 triliun. Uang sebesar 35 triliun tersebut berarti dikuasai Yusuf Kala. Bertahun-tahun kasus ini diperiksa Kejaksaan Agung, sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, dan baru-baru ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka. Yusuf Kala pada saat itu memanfaatkan jabatan wakil presidennya memerintahkan Raden Priyono selaku Direktur Utama Pertamina, karena yang memerintah Yusuf Kala selaku wakil presiden tidak berani menolaknya, dan bagaimana sistem pembayarannya juga tidak berani menanyakannya. Yang ada dalam pikiran Raden Priyono selaku Direktur Utama Pertamina diduga akan diatasi sendiri oleh Yusuf Kala. Ternyata setelah kasus diperiksa Kejaksaan Agung, Raden Priyono mengakui apa adanya.
Kepemimpinan Yusuf Kala selaku wakil presiden menggunakan kesempatan menguras uang Pertamina dengan licik yang mengorbankan Raden Priyono sendiri untuk menguntungkan diri pribadi Yusuf Kala. Perbuatan Yusuf Kala ini merupakan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya itu hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam kenyataannya hukuman kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila banyak alasan memberatkannya, bisa dijatuhkan hukuman mati, tetapi bila banyak unsur meringankannya, cukup dijatuhkan 15 tahun dan seterusnya. Mengingat Yusuf Kala mantan wakil presiden dan masih berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, Kejaksaan Agung maju terus dan berani menyelesaikan kasus Yusuf Kala sampai dihukum hakim sesuai perbuatannya. Harapan saya Kejaksaan Agung berani menyelesaikan perkara korupsi Yusuf Kala, mantan wakil presiden, dan perkaranya nanti dilimpahkan ke pengadilan untuk dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.